warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang lumayan saya mengerti mengenai sistem terdistribusi, yaitu terletak pada materi pertama, yaitu pengenalan sistem terdistribusi. Di pengenalan ini kita akan tahu apa itu sistem terdistribusi, karakteristiknya, modelnya, permasalahannya, dan tantangannya. Langsung saja. Sistem terdistribusi. Sebelum mengetahui apa itu sistem terdistribusi, kita harus tahu sistem distribusi itu apa. Jadi sistem distribusi itu sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Artinya komponennya itu semua ada di jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan. Jadi komponennya itu tidak bekerja sendiri, tapi saling berkomunikasi untuk mengirimkan pesan. Kemudian setelah mengetahui apa arti dari sistem distribusi, kita akan mengetahui apa itu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi dapat dikatakan sebagai suatu keberadaan beberapa komputer yang bersifat transparan dan secara normal. Setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer. Jadi sistem terdistribusi ini dapat berjalan antara komputer satu dengan komputer lain, tetapi harus melalui jaringan. Jadi kalau tidak ada jaringan, berarti itu bukan sistem terdistribusi. Kemudian dalam penggunaannya, sistem terdistribusi sangat diperlukan karena yang pertama yaitu performance-nya atau kinerjanya. Jadi sekumpulan prosesor ini dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Makanya sistem terdistribusi ini diperlukan. Yang kedua yaitu distribusinya atau distributionnya. Banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya aplikasi perbankan, komersial, jadi harus dipisahkan. Kemudian reliability. Jadi jika terjadi kerusakan tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi kalau ada kerusakan, dia tidak akan mempengaruhi semua sistemnya. Terus yang keempat yaitu incremental growth. Jadi mesin baru dapat ditambah jika kebutuhan proses meningkat. Jadi kalau misalnya kebutuhan proses dalam sistem terdistribusi itu dibutuhkan, maka mesin baru dapat ditambahkan. Kemudian sharing data atau resource, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer. Jadi bisa dikatakan sharing data di sini dapat membagikan data. Jadi ada meliputi hardware seperti printer, scanner, komputernya, kemudian keyboardnya, itu hardware. Kemudian juga meliputi softwarenya seperti berkas, basis data, objek data, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu communication, yaitu menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Jadi sistem terdistribusi ini diperlukan juga karena untuk berkomunikasi kita memerlukan sistem terdistribusi untuk berkomunikasi sesama. Kemudian beberapa contoh dari sistem terdistribusi yaitu internet. Internet itu jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi internet ini bekerja secara luas. Sedangkan intranet itu dia jaringannya privat. Jadi perbedaannya di situ, internet jaringannya luas, intranet itu jaringannya privat. Kemudian yang ketiga sistem terdistribusi multimedia. Nah, di sini sebelum masuk di sistem terdistribusi multimedia, di sini ada contoh internet gambarnya. Di sini internet secara luas. Kemudian kalau contoh intranet, di sini dia jaringannya privat. Dilihat dari gambar. Kemudian jaringan di intranet biasanya proprietari, terhubung ke internet dan menyediakan layanan internal dan eksternal. Kemudian contoh yang ketiga yaitu sistem terdistribusi multimedia. Ada video, audio, teks multicast, kemudian biasanya ada video conferencing, itu video conference termasuk contoh dari multimedia. Kemudian contoh mobile dan sistem komputasi ubiquitous bisa dilihat di gambarnya ini. Internet, host internet, home internet, web gateway, mobil, ada laptop, kamera, printer,
terhubung melalui wireless LAN. Kemudian kalau World Wide Web, pasti kita tahu semua www. www itu banyak sekali contohnya, seperti kalau kita mau membuka Google, www.com atau www pokoknya URL orang begitu. Kalau arsitektur client server terbuka diterapkan di atas infrastruktur internet share resource melalui URL. Jadi seperti yang saya bilang tadi, misalnya www.url orang.com. Jadi kita pasti tahu semua contoh dari World Wide Web. Kemudian karakteristik sistem terdistribusi. Karakteristik sistem terdistribusi ada 3. Yang pertama yaitu no global clock, yaitu terdapat batasan pada ketepatan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi oleh karena asynchronous message passing. Maksudnya dia ada batasannya pada proses sinkronisasi. Kemudian pada sistem terdistribusi tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state system ini. Jadi tidak ada proses tunggal. Kemudian independent failure, kemungkinan adanya kegagalan. Jadi di independent failure itu mungkin saja ada kegagalan yang tidak diketahui pada proses tunggal. Kemudian proses tunggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem keseluruhan. Jadi proses tunggal ini mungkin mengabaikan kegagalan yang ada di dalam sistem keseluruhan. Kemudian yang ketiga karakteristiknya yaitu concurrency of components. Jadi beberapa pemakai browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Misalnya saya mau buka Google. Jadi mungkin ada teman saya juga yang bisa buka Google. Jadi web itu dibuka secara bersamaan. Kemudian bagaimana jika ada operasi update? Maka di sini dijelaskan ada model sistem terdistribusi. Dalam pelaksanaannya ada 3 model sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu client server. Jadi banyak klien mengirim pesan ke satu server. Kalau sistem point to point berarti satu server, satu klien. Jadi klien melalui internet ke server. Kalau sistem tercluster, banyak klien juga mengirim pesan ke server. Jadi klien ini bisa dari komputer, laptop, HP, bisa mengirim pesan melalui internet ke server. Kemudian permasalahan sistem terdistribusi, masalah dengan sistem terdistribusi yang dapat dimunculkan antara lain yang berkaitan dengan yang pertama, software. Bagaimana merancang dan mengatur software dalam distribusi sistem. Artinya di sini bagaimana kita merancang suatu software ini dalam distribusi sistem. Kemudian yang kedua yaitu ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Mungkin dalam permasalahannya ini, sistem ini bergantung pada infrastruktur jaringan. Kemudian kemudahan akses ke data yang di-share memunculkan masalah keamanan. Jadi kemudahan akses data yang di-share ini memunculkan masalah keamanan terhadap sistem terdistribusi. Kemudian tantangan sistem terdistribusi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama yaitu keheterogenan komponen atau heterogeneity. Di sini sistem terdistribusi tersusun atas beberapa jenis jaringan yang tentunya memiliki perbedaan di antaranya. Selain itu, sistem ini juga terdiri atas sistem operasi, perangkat keras, dan bahasa pemrograman yang berbeda pula. Dengan internet protokol, diharapkan perbedaan-perbedaan itu dapat diatasi karena menggunakan protokol yang sama. Contoh dari heterogeneity yaitu mampu mendukung berbagai jenis sistem operasi hardware dan software. Kemudian yang kedua yaitu keterbukaan atau opens. Opens ini harus bisa diperluas, yakni dengan langkah pertama berupa memperkenalkan antarmuka komponennya, akan tetapi kesatuan dari komponen tersebut menjadi tantangan yang dihadapi. Contohnya dalam pengembangan sistem dapat dikembangkan oleh tim-tim yang ketiga yaitu keamanan atau security. Di sini keamanan, contohnya keamanan data dalam transfer data antar node.
Jadi, untuk mengamankan informasi dapat dilakukan dengan metode enkripsi. Enkripsi ini dapat membantu menyediakan perlindungan yang cukup terhadap sesumber yang dapat diakses pengguna di mana saja. Kemudian masuk ke scalability. Scalability ini sebuah sistem terdistribusi dapat diperbesar jika biaya penambahan user tidak terlalu besar atau masih berada dalam jumlah yang stabil. Contohnya, ukuran sistem dapat diubah dan tetap dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu penanganan kegagalan atau failure handling. Failure handling di sini setiap proses dapat mengalami kegagalan. Kegagalan itu bisa terjadi secara bersamaan atau hanya sebagian. Maka setiap komponen dalam sistem, dalam hal ini sistem terdistribusi, harus bisa mewaspadai kemungkinan kegagalan itu. Contohnya, kerusakan yang terjadi pada satu komputer dalam sistem tidak mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan seperti yang tadi di atas. Kalau ada kegagalan, ada kerusakan, tidak merusak semua sistemnya. Kemudian keenam, concurrency of komponen. Jadi adanya beberapa user sekaligus dalam sistem terdistribusi dapat menjadi peminta request ke sesumber yang disediakan server. Contohnya, apabila terjadi permintaan layanan secara bersamaan, sistem tidak menjadi kacau. Misalnya tadi yang web diakses oleh beberapa pengguna, beberapa user. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi. Di sini transparansi dibuat tidak terlihat agar programmer dapat fokus pada desain aplikasi yang mereka kembangkan. Tantangan dari transparansi ini terdiri lagi ada penyembunyian akses, penyembunyian lokasi, penyembunyian kebersamaan, replikasi, penyembunyian masalah, dan penyembunyian skala. Contohnya dari penyembunyian akses, untuk itu saya akan menyebutkan salah satu contoh dari tantangan ini yang terdiri dari transparansi. Misalnya yang pertama yaitu penyembunyian akses. Contohnya itu, seseorang yang bekerja dalam lingkungan sistem dapat mengakses berbagai sumber daya yang berada dalam lingkungan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi menurut saya yang mungkin lumayan saya pahami dari sistem terdistribusi adalah pengenalan tentang sistem distribusi, modelnya, definisinya, karakteristiknya, permasalahannya, dan tantangannya. Untuk itu saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan yang tidak berkenan atau salah. Untuk itu saya akhiri presentasi saya. Sekian dan terima kasih.